Sepulangnya dari pesantren, santri ini dihina warga karena pengangguran, dan hanya jadi beban keluarga bahkan oleh keluarganya sendiri. Hingga akhirnya dia pergi untuk mencari peruntungan. Dan akhirnya siapa sangka warga yang dulu menghinanya, keluarga yang dulu menggunjingnya, meminta maaf atas kesalahannya. Bagaimana kisah selengkapnya? Kereta ekonomi yang ditumpangi Amir berhenti dengan suara decit panjang di stasiun kecil itu. Udara sore menyambutnya dengan bau debu dan asap knalpot. Jauh berbeda dari aroma kayu basah dan kitab tua di pesantren yang telah menjadi rumahnya selama 7 tahun terakhir. Amir melangkah turun perlahan. Di tangannya hanya ada satu tas kain lusuh. Isinya pakaian sederhana, kitab-kitab yang telah menguning, dan selembar ijazah pesantren yang dulu membuat namanya dieluk-elukan. Di pesantren, Amir dikenal sebagai santri teladan. Suaranya merdu saat mengaji, adabnya halus, dan ilmunya membuat para ustadz menaruh harapan besar padanya. Namun di sini di kampung halamannya, tidak ada yang tahu atau peduli pada semua itu. Amir berjalan menyusuri jalan tanah menuju rumah orang tuanya. Setiap langkahnya dipenuhi harap. Ia membayangkan pelukan ibunya, senyum bangga ayahnya, dan ucapan syukur atas kepulangannya. Ia tak membawa uang, tapi ia pulang dengan keyakinan ilmu dan akhlak akan menjadi bekal hidup. Rumah kayu itu masih berdiri seperti dulu. Catnya mengelupas, tapi atapnya sudah diganti seng baru. Tanda perubahan. Amir mengetuk pintu dengan hati berdebar. Pintu dibuka oleh ibunya. Seketika mata perempuan itu berkaca-kaca. Amir suaranya bergetar. Amir tersenyum menunduk hormat, lalu mencium tangan ibunya. Pelukan itu singkat, seakan terpotong oleh sesuatu yang tak terucap. Dari balik ruang tengah, ayahnya muncul. Wajahnya datar. Sorot matanya bukan penuh bangga seperti yang Amir bayangkan. "Kamu pulang juga, akhirnya," kata ayahnya singkat. Amir mengangguk. Amir sudah selesai mondok. Tidak ada ucapan selamat. Tidak ada tanya tentang perjuangan bertahun-tahun. Yang terdengar justru pertanyaan yang membuat senyum Amir perlahan memudar. "Kamu bawa apa dari pesantren? Sudah ada kerjaan?" Pertanyaan itu jatuh seperti batu ke dada Amir. Ia terdiam sejenak lalu menjawab jujur. "Belum, Pak. Tapi Amir ingin mengabdi dulu mengajar Naji anak-anak kampung." Ayahnya mendengus pelan. "Naji gak bikin perut kenyang." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat dada Amir sesak. Ibunya menunduk seolah tak berani membela. Sore itu Amir duduk di sudut rumah, mendengar suara motor berhenti di halaman. Seorang pria berpenampilan rapi, masum dengan percaya diri. Itu kakak iparnya suami dari kakak perempuan Amir. Bajunya mahal, jam tangannya mengilap. "Oh, ini adikmu yang santri itu," katanya sambil menatap Amir dari ujung kepala sampai kaki. "Sudah lulus? Bagus. Sekarang waktunya cari uang." Amir tersenyum tipis, menahan perih yang ngerayap di hatinya. Ia belum tahu kepulangannya yang ia anggap sebagai awal pengabdian justru akan menjadi awal dari rangkaian penghinaan yang perlahan menggerus harga dirinya. Malam itu, Amir salat di kamar kecilnya. Doanya lirih, matanya basah. "Ya Allah, jika ini ujian, kuatkanlah aku." Di luar kamar, suara tawa dan obrolan tentang uang terdengar jelas. Dan Amir mulai menyadari satu hal pahit. Di rumah ini, ilmunya tak lagi menjadi kebanggaan, melainkan beban yang dianggap tak berguna. Pagi datang tanpa kehangatan. Amir terbangun sebelum subuh. Seperti kebiasaannya di pesantren, ia mengambil air wudhu lalu menggelar sajadah di ruang tengah. Saat ia melantunkan doa dengan suara lirih, langkah kaki terdengar dari dapur. Ayahnya lewat tanpa menoleh, seolah Amir hanyalah bayangan yang tak perlu disapa. Usai salat, Amir membantu ibunya menyiapkan sarapan. Tangannya cekatan, wajahnya tenang. Namun ketenangan itu retak ketika ayahnya duduk dan membuka percakapan dengan nada dingin.
Mulai hari ini, kamu jangan cuma di rumah, kata ayahnya sambil menyeruput kopi. Cari kerja apa saja, jangan jadi beban. Kata beban itu menancap dalam-dalam. Amir menelan ludah. Amir sedang cari, Pak. Sambil itu, Amir ingin mengajar ngaji anak-anak sore nanti. Ayahnya tertawa pendek, sinis, ngajar ngaji. Emangnya mereka mau bayar, atau kamu mau hidup dari doa? Kakak iparnya yang baru datang ikut menyahut. Kali ini tanpa basa-basi. Zaman sekarang orang dihargai dari uang mir, bukan dari sorban dan kitab. Beberapa jam kemudian, Amir keluar rumah untuk mengantar ibunya ke warung. Di sepanjang jalan, bisik-bisik mulai terdengar. Kabar kepulangannya cepat menyebar, tapi bukan sebagai santri berprestasi, melainkan sebagai pemuda pengangguran. Itu Amir ya, katanya lulusan pesantren, tapi belum kerja. Ngapain mondok lama-lama, kalau pulangnya tetap miskin. Kata-kata itu tak diucapkan langsung, tapi cukup keras untuk melukai. Sore harinya, Amir tetap pergi ke musala kecil di ujung kampung. Ia duduk bersila menunggu anak-anak datang mengaji. 15 menit berlalu, 30 menit. Tak satu pun muncul. Dari kejauhan ia melihat beberapa anak, justru dipanggil orang tuanya. Ngaji sama dia. Buang-buang waktu. Lebih baik bantu di sawah. Amir menunduk. Jantungnya terasa ditekan kuat. Baru hari pertama pulang. Tapi penolakannya terasa begitu nyata. Malamnya saat makan bersama, ayahnya mengumumkan sesuatu tanpa menatap Amir. Besok kamu ikut ke proyek sama pamanmu. Angkat pasir, jangan malu. Lulusan pesantren, tapi jadi kuli itu lebih terhormat daripada nganggur. Sendok Amir berhenti di udara. Ia tak malu bekerja kasar, tapi hatinya hancur karena semua pengorbanannya seolah dihapus begitu saja. Di kamar sempitnya, Amir kembali bersujud. Kali ini lebih lama, air matanya jatuh ke sajadah. Ia tak tahu bahwa penghinaan hari ini hanyalah permulaan karena badai yang lebih besar sedang menunggunya, dan pelakunya justru orang-orang yang paling ia hormati. Pagi itu, Amir berdiri di bawah terik matahari di sebuah proyek bangunan di pinggir kampung. Tangannya memegang sekop, punggungnya basah oleh keringat. Setiap ayunan terasa berat, bukan karena pasir yang diangkat, melainkan oleh pandangan mata orang-orang yang mengenalnya. Itu Amir kan santri pintar itu. Seseorang berbisik tapi cukup keras untuk terdengar. Iya, katanya lulusan pesantren. Sekarang angkat pasir, sahut yang lain disertai tawa. Amir menunduk. Ia terus bekerja. Dalam hatinya ia mengulang ayat-ayat yang dulu ia hafal untuk menenangkan diri. Ia meyakinkan dirinya bahwa bekerja halal bukanlah hina. Yang menyakitkan adalah cara orang memandangnya. Seolah ilmunya tak pernah ada. Saat istirahat, paman yang menjadi mandor proyek menghampirinya. Nada suaranya dingin, berbeda jauh dari cerita kebanggaan yang dulu ia ucapkan tentang Amir. Kamu jangan bawa-bawa gelar santri di sini, katanya. Di tempat ini yang dihargai cuma tenaga. Amir mengangguk pelan. Sore hari ia pulang dengan tubuh remuk. Di rumah suara tawa terdengar dari ruang tamu. Ayahnya, kakak perempuannya, dan kakak iparnya sedang berbincang dengan seorang tamu, kepala desa. Oh, ini Amir, kata ayahnya sambil tersenyum tipis. Anak saya yang baru pulang dari pesantren. Kepala desa menatap Amir sejenak lalu tersenyum basa-basi. Bagus mondok, tapi sekarang sudah kerja apa? Sebelum Amir sempat menjawab, kakak iparnya menyela. Masih coba-coba sekarang bantu di proyek dulu. Kata bantu itu terdengar seperti ejekan. Kepala desa mengangguk pelan. Anak muda sekarang harus realistis. Ilmu agama bagus, tapi kalau tak menghasilkan uang, ya susah. Amir berdiri kaku, senyumnya dipaksakan. Di dalam dadanya ada sesuatu yang runtuh perlahan. Malam itu Amir mendengar percakapan yang tak sengaja menusuk hatinya. Dari balik pintu kamar, ia mendengar ayahnya berkata lirih namun tegas. Kita nggak bisa terus-terusan nanggung dia. Kalau sebulan ke depan nggak jelas, suruh dia pergi merantau saja. Malu sama tetangga.
Amir menutup matanya. Dadanya terasa sesak. Ia bukan takut pergi. Ia hanya tak menyangka bahwa rumah yang ia rindukan justru menjadi tempat pertama yang ingin menyingkirkannya. Ia kembali salat kali ini dengan tangan gemetar. Dan di tengah sujud panjang itu, sebuah keputusan mulai tumbuh. Keputusan yang kelak akan mengubah cara semua orang memandangnya. Keputusan itu belum sempat diwujudkan ketika pagi berikutnya datang membawa luka yang jauh lebih dalam. Amir baru saja selesai bersiap untuk kembali ke proyek ketika ayahnya memanggilnya ke ruang tamu. Nada suaranya berbeda, lebih keras, lebih tegas, seolah sudah bulat. "Kamu ikut ke balai desa siang ini," kata ayahnya tanpa menatap wajah Amir. "Ada acara musyawarah warga." Amir mengangguk meski tak mengerti. Ia mengenakan baju paling rapi yang ia punya, kemeja putih sederhana yang mulai kusam. Di balai desa, warga sudah berkumpul. Kursi-kursi plastik tersusun. Suara obrolan bercampur tawa kecil. Amir duduk di barisan belakang. Acara berjalan biasa sampai kepala desa menyebut satu topik yang membuat Amir menegang. "Kita juga perlu membahas pemuda-pemuda yang belum mandiri," kata kepala desa sambil menatap sekeliling supaya kampung kita tidak dipandang sebelah mata. Beberapa mata mulai melirik ke arah Amir. Ayahnya berdiri. Suaranya lantang tanpa ragu. "Saya bicara sebagai orang tua. Anak saya sendiri, Amir, lulusan pesantren, tapi sampai sekarang belum bisa menghidupi dirinya." Balai desa mendadak sunyi. Amir membeku, jantungnya berdetak keras, telinganya berdening. Ia menatap punggung ayahnya, berharap kalimat itu berhenti. "Tapi tidak, kami bangga dulu," lanjut ayahnya. "Tapi bangga saja tidak cukup. Kalau pulang ke rumah masih minta makan, itu namanya gagal." Tawa kecil terdengar. Ada yang berdeham, ada yang menggelengkan kepala. Kakak iparnya ikut berdiri seolah ingin menambah garam di luka. "Anak muda harus tahu diri, jangan berlindung di ikat santri." Amir berdiri perlahan, kakinya gemetar. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa ia tak pernah meminta apapun selain kesempatan. Tapi tenggorokannya terkunci. Di antara kerumunan itu, Amir melihat ibunya. Perempuan itu menunduk. Air matanya jatuh satu-satu ke lantai, dan disitulah sesuatu di dalam diri Amir benar-benar pecah. Ia tak menangis, ia tak melawan. Amir hanya menunduk, lalu melangkah keluar dari balai desa di tengah tatapan orang-orang yang menghakimi. Siang itu nama Amir bukan lagi disebut sebagai santri teladan, melainkan sebagai contoh kegagalan. Namun tak satu pun dari mereka tahu bahwa penghinaan di hari itu justru menjadi titik balik yang akan mereka sesali seumur hidup. Malam turun dengan sunyi yang menyesakkan. Di rumah Amir duduk sendirian di kamar sempitnya. Tas kain lusuh tergeletak terbuka di lantai. Ia melipat pakaiannya satu persatu dengan gerakan tenang, seolah hatinya sudah lebih dulu mati rasa. Di luar kamar, suara ayahnya terdengar keras. "Kalau dia merasa pintar, suruh buktikan di luar sana," kata ayahnya. "Di rumah ini, kita nggak butuh orang yang cuma bisa ceramah." Kata-kata itu menjadi keputusan terakhir. Amir berhenti melipat. Ia menarik napas panjang lalu bangkit. Ia keluar kamar dan berdiri di ruang tengah. Semua mata menoleh padanya. Ayah, kakak, kakak ipar. Tak ada satu pun yang berdiri atau bertanya dengan lembut. "Ada apa?" tanya ayahnya datar. Amir menunduk hormat. Amir pamit. Kalimat itu sederhana, tapi mengguncang ruang tamu. "Mau kemana?" tanya kakak iparnya. "Sinis, merantau. Tanpa modal." Amir tersenyum tipis. Rezeki Allah luas. Ayahnya tertawa kecil getir. "Jangan pulang kalau belum jadi apa-apa." Amir mengangguk. Ia berjalan ke arah ibunya. Perempuan itu menatapnya dengan mata merah. Tangannya gemetar saat Amir mencium punggung tangannya. "Maafkan Amir, Bu. Doakan saja." Ibunya ingin berkata banyak hal, tapi suaranya tercekik. Ia hanya mengangguk. Air matanya jatuh membasahi kerudung. Malam itu Amir melangkah keluar rumah dengan satu tas dan hati yang hancur.
Tak ada yang mengantar, tak ada yang menahan. Dari kejauhan, beberapa tetangga melihat dan berbisik. Itu Amir pergi ya, gak kuat dihina. Santri gagal. Amir mendengar semuanya. Tapi kali ini langkahnya tidak goyah. Ia menuju terminal kecil di pinggir kota. Di sana ia duduk di bangku kayu memeluk tasnya erat. Dalam saku bajunya hanya ada uang sisa hasil kerja di proyek. Tak cukup untuk apapun selain bertahan beberapa hari. Di tengah kelelahan, Amir membuka kitab kecil yang selalu ia bawa. Di halaman dalamnya ada secari kertas yang selama ini ia simpan. Surat rekomendasi dari pengasuh pesantren yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Jika Amir membutuhkan tempat mengabdi dan belajar lebih luas, bawalah surat ini. Air mata Amir jatuh perlahan. Di saat semua orang mengira ia pergi sebagai pecundang, Amir justru melangkah menuju jalan yang selama ini disiapkan takdir. Jalan yang akan mengangkatnya dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Bus antar kota melaju pelan meninggalkan terminal. Amir duduk di kursi paling belakang menatap gelap di balik jendela. Kepalanya bersandar, matanya terpejam, tapi pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Rumah yang ia tinggalkan terus terbayang. Wajah ibunya, suara ayahnya, tawa yang merendahkannya. Ia menggenggam tas kain itu erat, seolah di dalamnya tersimpan satu-satunya harga diri yang masih ia miliki. Tujuannya sederhana. Kota tempat pengasuh pesantrennya dulu pernah menyebut sebuah lembaga pendidikan kecil. Bukan pesantren besar, bukan tempat bergengsi, tapi tempat yang membutuhkan guru, bukan gelar. Hari pertama Amir tiba, hujan menyambutnya. Jaket tipisnya tak mampu menahan dingin. Ia berjalan menyusuri gang sempit, hingga menemukan bangunan tua bercat hijau pudar, sebuah madrasah kecil, dengan papan nama nyaris roboh. Dengan tangan gemetar, Amir menyerahkan surat rekomendasi itu kepada pengurus madrasah. Seorang lelaki parubaya membacanya perlahan. Alisnya terangkat, lalu ia menatap Amir lama. "Kamu murid Kiai Hamdan?" Tanyanya nyaris tak percaya. Amir mengangguk. "Iya, Pak." Wajah lelaki itu berubah, suaranya melunak. "Kalau begitu kenapa kamu datang sendirian?" Amir tersenyum tipis. "Saya sedang belajar berdiri sendiri." Hari itu tanpa seremoni Amir diterima bukan sebagai pegawai tetap, hanya pengajar bantu. Honornya kecil, nyaris tak cukup untuk makan layak. Tapi untuk pertama kalinya sejak ia pulang dari pesantren, Amir merasa diterima. Bukan dinilai dari uang, melainkan dari ilmu dan niat. Hari-hari berlalu, Amir mengajar dengan sepenuh hati. Ia membersihkan kelas, memperbaiki bangku, bahkan membantu anak-anak yang tak mampu membeli buku. Para murid menyayanginya. Mereka memanggilnya Ustadz Amir dengan mata berbinar. Sementara itu, di kampung halaman keadaan tak seindah dugaan. Ayah Amir jatuh sakit. Proyek bangunan berhenti. Kakak iparnya kehilangan pekerjaan. Rumah yang dulu menolak Amir, kini diliputi sunyi dan beban. Suatu malam, Amir menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Mir, ini ibu." Amir menatap layar lama sekali. Dadanya bergetar. "Ibu dengar kamu sudah mengajar. Maafkan ibu dulu tidak bisa membelamu." Air mata Amir jatuh membasahi ponsel di tangannya. Ia tak membalas dengan keluhan. Hanya satu kalimat yang ia kirim. "Amir, baik-baik saja Bu, doakan dari jauh." Di kamar kecilnya, Amir bersujud lebih lama dari biasanya. Ia tak lagi meminta dibela atau dipulihkan namanya. Ia hanya meminta satu hal agar ia tetap kuat di jalan yang kini mulai terbuka. Dan tanpa ia sadari dari tempat kecil itulah, takdir sedang menyusun kejutan yang akan mengguncang mereka yang pernah meremehkannya. Suatu pagi, Amir dipanggil ke ruang kecil kepala madrasah. Wajah lelaki parubaya itu terlihat berbeda, lebih serius, seolah menyimpan kabar besar. Di hadapannya duduk seorang tamu berjas rapi, dengan map tebal di tangan. "Ustadz Amir," kata kepala madrasah pelan. "Ini dari Yayasan Pendidikan Pusat." Tamu itu tersenyum sopan. "Kami mendapat laporan langsung dari Kiai Hamdan tentang Anda." Nama itu membuat dada Amir bergetar. "Kami sedang mencari pengajar yang bukan hanya berilmu, tapi juga teruji akhlaknya."
Lanjut pria itu dan nama Anda disebutkan secara khusus. Amir terdiam. Ia tak pernah menyangka surat kecil itu bukan sekedar rekomendasi biasa, melainkan pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Beberapa minggu kemudian, hidup Amir berubah drastis. Ia diminta mengikuti pelatihan, dipercaya memimpin program pendidikan gratis untuk anak-anak dua, dan tanpa banyak sorotan ditunjuk sebagai koordinator lapangan yayasan tersebut. Honor yang ia terima bukan hanya cukup, ia mulai bisa menabung. Sementara itu, kabar tentang Ustadz Amir perlahan sampai ke kampung halaman. Warga mulai membicarakan namanya lagi. Kali ini dengan nada berbeda. Katanya Amir sekarang pegang program besar. Ayah Amir mendengar kabar itu dari tetangga terdiam lama di anjangnya yang sakit-sakitan. Kalimat yang dulu ia ucapkan kembali menghantam batinnya sendiri. Jangan pulang kalau belum jadi apa-apa. Suatu sore, Amir akhirnya pulang ke kampung bukan untuk pamer, tapi untuk menjenguk. Ia datang sederhana tanpa rombongan. Namun kehadirannya langsung menyebar. Di rumah ayahnya terkejut melihat Amir berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kurus, wajahnya menua oleh penyesalan. "Kamu sudah jadi apa sekarang?" tanya ayahnya lirih dengan nada yang jauh berbeda dari dulu. Amir menunduk. "Amir masih belajar, Pak." Ibunya menangis. Kakak iparnya tak sanggup menatap mata Amir. Malam itu di ruang tamu yang sama tempat Amir dulu dipermalukan, ayahnya berkata dengan suara bergetar, "Maafkan Bapak, Bapak salah menilai." Amir menghela nafas panjang. Amir tidak pulang untuk dibenarkan. Amir pulang untuk memaafkan. Namun satu rahasia belum terungkap. Rahasia yang akan membuat semua orang benar-benar terdiam. Bahwa keberhasilan Amir bukan sekedar nasib baik, melainkan hasil pengamatan panjang para ulama yang sejak dulu melihat masa depan besar dalam diri santri yang mereka anggap remeh. Dan rahasia itu akan terkuak sepenuhnya besok. Pagi itu halaman madrasah kecil tempat Amir mengabdi dipenuhi orang-orang. Spanduk sederhana terbentang di depan gerbang, peresmian program pendidikan gratis anak duafa. Tak ada kemewahan, tapi ada keikhlasan yang terasa di udara. Seorang ulama sepuh berdiri di mimbar kecil, namun setiap kata yang keluar membuat hadirin terdiam. Anak muda bernama Amir ini katanya adalah santri yang sejak lama kami amati. Bukan karena ilmunya semata, tapi karena kesabarannya saat direndahkan. Semua mata tertuju pada Amir. Ketika banyak orang menilai manusia dari uang, dia memilih bertahan dengan akhlak. Dan itulah sebabnya kami percaya dialah orang yang tepat memimpin program ini. Kata-kata itu menyebar cepat sampai ke kampung halaman Amir. Warga yang dulu mencibir, kini hanya bisa saling pandang. Mereka teringat hari di balai desa saat seorang santri muda dipermalukan di depan umum. Ayah Amir duduk di rumah menatap lantai. Penyesalan itu kini tak lagi bisa disembunyikan. Ia sadar yang gagal bukan anaknya, melainkan cara ia memandang hidup. Beberapa minggu kemudian Amir kembali ke kampung. Kali ini bukan sebagai anak yang dipertanyakan masa depannya, melainkan sebagai sosok yang ditunggu. Namun ia tetap datang dengan langkah yang sama. Di musala kecil, Amir mengajar anak-anak mengaji. Warga berdatangan satu persatu. Tak ada sorakan, tak ada pujian berlebihan, hanya tatapan penuh hormat. Ayah Amir menghampirinya usai salat. Dengan suara yang nyaris pecah, ia berkata, "Bapak bangga padamu meski terlambat." Amir tersenyum. Ia mencium tangan ayahnya seperti dulu. "Amir sudah memaafkan sejak lama, Pak." Sore itu Amir duduk sendirian di teras musala. Angin berhembus pelan. Ia teringat hari ketika ia pergi dengan satu tas dan hati yang hamuk. Kini ia kembali bukan membawa harta, tapi martabat yang utuh. Ia akhirnya mengerti satu hal penting dalam hidup. Bahwa dihina karena miskin bukan akhir segalanya. Bahwa nilai manusia tak pernah ditentukan oleh uang, dan bahwa kesabaran meski sering diremehkan, selalu menemukan jalannya sendiri untuk menang. Amir menatap langit senja lalu tersenyum tenang.
disitulah kisahnya berhenti. Bukan sebagai santri yang dipermalukan, melainkan sebagai manusia yang menang tanpa harus membalas.